Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1642. Artinya, diriwayatkan dari Abu Usman, dia berkata, tidak ada orang yang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebagian peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Talhah dan Sa'ad. Dikutip dari ucapan Talhah dan Sa'ad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3722 dan 3723. Hadis Muslim nomor 1643. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku pernah mendengar dia mengatakan ketika perang Khandaq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kaum muslimin, maka Zubair segera mendekat. Lalu beliau memanggil kaum muslimin lagi, maka Zubair pun segera mendekat lagi. Dan beliau memanggil kaum muslimin lagi, maka Zubair pun mendekat lagi. Dan beliau memanggil kaum muslimin lagi, maka Zubair mendekat lagi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nabi mempunyai pembela, dan pembelaku adalah Zubair. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2847. Hadis Muslim nomor 1644. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada saat perang Khandaq, aku dan Umar bin Abu Salamah berada di benteng Hasan beserta para wanita. Suatu saat dia merunduk kepadaku, lalu aku perhatikan, dan aku pun merunduk kepadanya, lalu dia perhatikan. Aku mengenali ayahku ketika dia lewat dengan naik kuda dan menyandang senjata menuju Bani Quraizah. Kata perawi, aku diberitahu oleh Abdullah bin Urwah dari Abdullah bin Zubair, katanya, maka aku tuturkan hal itu kepada ayahku. Lalu dia bertanya, kau melihatku, hai anakku? Aku menjawab, iya. Kata ayahku, demi Allah, pada hari itu Rasulullah SAW mengumpulkan kedua ayahnya dengan aku. Lalu beliau mengatakan, hebat engkau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3720. Hadis Muslim nomor 1645. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadaku, demi Allah, dua orang ayahmu termasuk orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulullah setelah mereka terlukai oleh senjata. Menurut riwayat lain, yang dimaksud oleh Aisyah adalah dua orang ayah tersebut adalah Abu Bakar dan Zubair radhiyallahu anhu. Hadis Muslim nomor 1646. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung Hira. Lalu gunung tersebut bergerak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hai Hira, tenanglah. Tidak ada orang yang di atasmu melainkan seorang nabi atau seorang siddiq atau seorang syahid." Saat itu di atas gunung Hira ada Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, dan Sa'ad
bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis Muslim nomor 1647 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada malam pertama setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau selalu jaga, tidak tidur. Lalu beliau mengatakan, semoga ada seorang lelaki yang soleh daripada sahabatku mau menjagaku pada malam ini. Kata Aisyah, ketika kami dalam keadaan demikian itu, maka kami mendengar suara senjata. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa ini? Orang itu menjawab, Sa'ad bin Abu Waqqas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sa'ad, ada apa kau datang kemari? Kata Sa'ad, di dalam pikiranku ada kekhawatiran terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku datang untuk menjaganya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Sa'ad, lalu beliau tidur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2885. Hadis Muslim nomor 1648. Artinya, diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatukan kedua orang ayahnya dengan Sa'ad pada perang Uhud. Kata Sa'ad, seorang laki-laki musyrik telah membakar kaum muslimin. Lalu Nabi SAW berkata kepada Sa'ad, panahlah dia. Kata Sa'ad, maka aku membidiknya dengan sebuah anak panah tanpa mata panah yang tajam. Lalu tepat mengenai lambungnya. Kemudian dia tersungkur dan auratnya terbuka. Maka Rasulullah SAW tersenyum sehingga aku melihat gigi geraham beliau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3725. Hadis Muslim nomor 1649. Diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya bahwa ada beberapa ayat Al-Quran yang turut berkaitan dengan Sa'ad. Kata Mus'ab, ibu Sa'ad bersumpah tidak akan berbicara dengan Sa'ad selamanya sehingga Sa'ad meninggalkan Islam. Juga tidak akan makan dan minum. Kata ibu Sa'ad kepada Sa'ad, kamu pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berpesan kepadamu agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sedangkan aku adalah ibumu, maka aku menyuruhmu untuk meninggalkan Islam. Kata Mus'ab, ibu Sa'ad bertahan selama 3 hari, lalu pingsan karena tih. Lalu anak lalakinya bernama Umaroh memberinya minum. Kemudian si ibu tersebut memanggil Sa'ad. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, aku wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Surat Al-Ankabut ayat 8. Dan ayat yang lain artinya, jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mematuhi keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Surat Luqman ayat 15. Kata Sa'ad, Rasulullah SAW pernah memperoleh rampasan perang yang sangat banyak. Ternyata di situ ada sebilah pedang.
Lalu aku mengambilnya. Lalu aku membawanya kepada Rasulullah SAW. Lalu aku katakan, berikanlah pedang ini kepadaku karena aku adalah orang yang telah Anda kenal perangainya. Kata Nabi SAW, kembalikanlah pedang itu ke tempat kau mengambilnya. Lalu aku pergi sehingga ketika aku ingin mengambilnya kembali, aku celah diriku sendiri. Lalu aku mendekat lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku katakan, berikanlah pedang ini kepadaku. Kata Sa'ad, maka Nabi SAW menjawab dengan mengeraskan suaranya, kembalikanlah pedang itu ke tempat kau mengambilnya. Kata Sa'ad, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Ini adalah surat Al-Anfal ayat 1. Kata Sa'ad, ketika aku sakit, aku mengutus seseorang kepada Nabi SAW. Lalu beliau mendatangiku. Kemudian aku katakan, izinkanlah aku membagikan harta sebagai wasiat sekehendakku. Kata Sa'ad, Nabi SAW melarang. Aku katakan lagi, bagaimana kalau separuhnya? Beliau tetap melarang. Aku katakan lagi, bagaimana kalau sepertiganya? Beliau kemudian diam. Maka setelah itu wasiat dengan sepertiga harta diperbolehkan. Kata Sa'ad, aku pernah mendatangi beberapa orang Ansor dan Muhajirin. Kata mereka, kemarilah, kami akan memberimu makanan dan minuman khamar. Saat itu khamar belum diharamkan. Aku pun mendatangi mereka di suatu kebun. Ternyata di situ ada kepala onta yang dipanggang dan ada satu wadah khamar. Kata Sa'ad, aku pun makan dan minum bersama mereka. Maka dibicarakanlah di situ kaum Ansor dan Muhajirin. Lalu aku katakan bahwa kaum Muhajirin itu lebih baik daripada kaum Ansor. Maka seseorang mengambil salah satu dagu dari kepala onta tersebut, lalu dipukulkannya kepadaku hingga melukai hidungku. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW untuk melaporkan peristiwa itu. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Surat Al-Maidah ayat 90. Hadis Muslim nomor 1650. Diriwayatkan dari Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, kami berenam menyertai Nabi SAW. Lalu orang-orang musyrik mengatakan kepada Nabi SAW, 6 orang tersebut adalah aku, Ibnu Mas'ud, seorang lelaki dari suku Huzail, Bilal, dan 2 orang lelaki yang tidak aku kenal namanya. Maka ada sesuatu yang terlintas di benak Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata di dalam hati, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya, janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedangkan mereka menghendaki keridhoannya. Surat Al-An'am ayat 52. Hadis Muslim nomor 1651. Artinya, diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang Najran datang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, utuslah kepada kami seorang yang jujur dan terpercaya. Kata Nabi SAW, sungguh aku akan mengutus kepada kalian seorang yang sangat dan sangat jujur serta terpercaya. Kata Huzaifah,
orang-orang penasaran tentang siapakah dia. Maka Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3744. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.